Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatimin nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihadihim ila yaumiddin. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan petang hari ini, di bulan yang diberkahi ini, di bulan suci Ramadan, kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbagai macam kenikmatan darinya, terutama nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat masih tetap memiliki semangat dan kesabaran dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama berkaitan dengan bulan yang diberkahi ini, bulan suci Ramadan kali ini. Kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semangat dan juga kesabaran untuk melaksanakan segenap ibadah di bulan suci Ramadan ini, baik di siang harinya maupun di malam harinya. Terutama di siang harinya kita melaksanakan suatu ibadah yang paling utama di bulan suci Ramadan ini, yaitu melaksanakan siam, melaksanakan puasa satu hari penuh, dimulai dari terbitnya fajar shadiq, yaitu bersamaan dengan datangnya waktu subuh, dan diakhiri dengan tenggelamnya matahari atau bertepatan dengan datangnya waktu maghrib. Mari kita berusaha untuk melaksanakannya dengan memenuhi dua syarat diterimanya suatu ibadah, terkhusus ibadah siam pada kesempatan Ramadan kali ini. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua adalah hendaknya kita berusaha di dalam melaksanakan siam ini mengikuti petunjuk dan tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika kita telah melaksanakannya atau mengupayakan siam puasa dengan memenuhi kedua syarat tadi, tentu harapan besarnya ibadah siam kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan balasan berupa nilai pahala yang berlimpah, sebagaimana di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, as-siyamu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku. Jadi ini adalah ungkapan yang spesial untuk ibadah puasa ini, di mana Allah mengatakan puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang memberikan balasan kepada hambaku yang melaksanakan puasa itu. Maka
Dengan demikian, semoga kita semua meraih puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah berkenan memberikan limpahan pahalanya kepada kita sekalian. Bahkan juga di samping itu ada banyak dalil-dalil di dalam Al-Quran, terlebih di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang keutamaan dan juga faedah dari puasa. Di antaranya adalah sebagai sarana yang sangat besar untuk bisa menghantarkan kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman untuk bisa meraih derajat muttaqin. Sebagaimana di dalam ayat yang berkaitan dengan puasa Ramadan, di ujung ayatnya Allah berfirman, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Demikian juga yang lain-lainnya dari gemblengan puasa ini, kita akan meraih juga tingkatan kesabaran, karena di dalam puasa itu kesabaran kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan lulusnya kita dari ujian-ujian kesabaran apa yang ada dalam puasa itu, kesabaran kita pun tentu akan mengalami peningkatan. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, sabar yang dilakukan oleh seorang hamba Allah dalam hidup ini adalah dalam 3 hal. Yang pertama adalah as-sabru fi ta'atillah, sabar dalam mentaati Allah. Yang kedua adalah as-sabru an maharimillah, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah, sabar dalam menghadapi takdir Allah yang pahit, yang tidak menyenangkan. Kalau kita cermati dan kita amati, maka di dalam puasa itu terdapat semua dari 3 kesabaran tersebut. Sabar dalam mentaati Allah jelas, karena kita melaksanakan ibadah puasa ini dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka kita tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, di dalam puasa jelas kita berusaha keras untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Bahkan jangankan yang secara hukum asalnya memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang secara asalnya itu adalah mubah, sebagian perkara yang boleh ketika kita sedang puasa sementara waktu menjadi dilarang, seperti makan, minum, dan berhubungan badan bagi siapa yang telah memiliki pasangan. Demikian juga di dalam puasa terdapat ujian untuk sabar menghadapi takdir Allah yang tidak menyenangkan. Dari sisi mana? Jelas kita melaksanakan puasa seharian, menahan lapar, menahan haus, menahan letih, lemah badan. Ini tentu sebenarnya hal yang tidak menyenangkan, tetapi karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sambut dengan senang hati, dengan lapang dada, dan ini tentu menjadi suatu sarana untuk meningkatkan kesabaran kita dalam hal kita menghadapi takdir ataupun kesulitan-kesulitan yang hakikatnya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa sekalian, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pengajian kita di petang hari ini, saya ingin menyampaikan tema yang tentu masih berkaitan dengan masalah Ramadan atau puasa Ramadan, yaitu bahwa bulan Ramadan ini dengan kita terutama melaksanakan puasa-puasa di siang harinya adalah juga merupakan suatu sebab dan sarana kita meraih kesehatan,
bahkan kesehatan yang sempurna, kesehatan rohani dan juga kesehatan jasmani. Sebagaimana tadi di awal saya sedikit menyampaikan tentang keutamaan dan keagungan puasa, maka di sisi yang lain juga terdapat keagungan dan keutamaan puasa dari sisi yang lain. Artinya di samping dengan puasa kita mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala, meningkatnya derajat ketakwaan kita, meningkatnya derajat kesabaran kita. Juga di sisi yang lain, dengan sebab puasa kita akan mendapatkan kebaikan yang lainnya, yaitu berupa kesehatan rohani maupun juga kesehatan jasmani. Karena memang demikianlah sifat dari syariat Allah Subhanahu wa taala dalam dinul Islam ini. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sesuatu melainkan di dalamnya pasti mengandung dan juga bahkan mengundang kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan rohani, kebaikan jasmani, kebaikan pribadi, kebaikan berkeluarga, kebaikan bermasyarakat, kebaikan berbangsa dan bernegara. Itulah memang apa yang ada di dalam syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ahli fikih menyebutkan kaedah fikih mereka di dalam menyebut sifat syariat kita, mereka mengatakan ad-dinu mabniun 'alal masalih fi jalbiha wa daf'il qaba'ih, bahwa agama Islam ini dibangun di atas kebaikan dan kemaslahatan di dalam meraihnya, demikian juga di dalam rangka untuk menghindari dari keburukan-keburukan. Para pemirsa muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sisi lain, dengan sebab puasa insyaallah kita akan meraih kesehatan rohani dan juga kesehatan jasmani. Dan ini tentu sangat relevan dengan situasi dan kondisi kita sekarang, yang mana kita masih diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wabah virus corona atau COVID-19. Bahkan wabah ini telah dinyatakan statusnya sebagai pandemi, yaitu wabah yang sifatnya mendunia. Maka mudah-mudahan dengan momen Ramadan kali ini, meskipun kita masih dalam kondisi terkena wabah atau berada pada status pandemi virus corona ini, mudah-mudahan kita khususnya kaum muslimin, kaum muslimat, dengan melaksanakan ibadah puasa yang di dalamnya diantaranya terkandung faedah ataupun kebaikan pada sisi yang lain, yaitu menjadi sebab kita akan mendapatkan kesehatan, sehingga kita dengan sebab tersebut menjadi fisik kita ini menjadi kuat, fisik kita ini menjadi imun di dalam menghadapi ancaman virus corona. Para pemirsa muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran yang tadi saya baca dalam muqaddimah, puasa itu mengandung banyak sekali kebaikan. Hal tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 184, yaitu di ujungnya Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kalian melakukan puasa, maka itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Maka di situ disebutkan khair, artinya kebaikan yang banyak sekali di dalam melaksanakan puasa itu. Oleh karena itu juga terdapat di dalam hadis, sekalipun hadis ini dhaif, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tetapi maknanya adalah benar karena sesuai dengan fakta dan kenyataan. Disebutkan dalam hadis dhaif, riwayat Imam Ahmad, sumu tasihu, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan mendapatkan kesehatan. Sekali lagi hadis ini dhaif,
tetapi maknanya adalah benar, maknanya sesuai dengan fakta dan kenyataan. Ya, dengan sebab puasa ini maka seseorang akan meraih kesehatan, baik kesehatan rohani maupun kesehatan jasmani. Dan penelitian telah membuktikan hal itu. Fakta telah membuktikan hal itu. Bahkan semua atau dikatakan hampir semua para ahli medis, ahli kesehatan, ya, ahli psikologi, ya, semua mereka mengakui bahwa dengan sebab puasa ini akan diraih kesehatan, baik kesehatan rohani maupun kesehatan jasmani. Kesehatan rohani, dengan sebab puasa seseorang akan terhindar dari depresi. Ya. Dengan puasa seseorang akan mendapatkan ketenangan batin yang luar biasa. Ya. Dengan puasa seseorang akan terhindar dari kecemasan. Dan kita sendiri yang sering melaksanakan puasa, baik yang wajib maupun sunnah, kita bisa merasakan hal itu. Kalau kita dalam kondisi puasa, pikiran kita ini lebih tenang, ya. Kemudian, ya, kecemasan itu pun juga berkurang. Ya, jadi itu adalah kondisi psikis, kondisi rohani yang jelas kita rasakan ketika kita melakukan puasa. Ya. Emosi kita pun juga tidak sebesar ataupun tidak meledak-ledak sebagaimana kalau kita tidak sedang puasa. Ya. Dengan kita perut ini kosong, ya. Kemudian peredaran darah juga menjadi lebih stabil, maka kondisi psikis kita pun juga menjadi stabil. Ya, ini dari sisi rohani. Demikian dari sisi jasmani, jelas fakta-fakta telah membuktikan. Penelitian-penelitian dari para ilmuwan, bahkan para ilmuwan barat yang notabene mereka kafir pun mengakui tentang kehebatan puasa, bahwa hal itu akan menjadi sebab seseorang mendapatkan kesehatan secara jasmania. Seperti yang saya nukil pernyataan seorang dokter barat, ya, yang bernama Patricia Parocchi. Dia mengatakan puasa telah terbukti manfaatnya secara intelektual, fisik dan spiritual, dapat merangsang proses pembersihan tubuh dari racun-racun yang kita kenal dengan istilah detoksifikasi. Ya, jadi demikianlah Allah berkehendak, ya, ketika seseorang melaksanakan puasa di saat perutnya kosong, ya, di saat dia tidak makan, tidak minum, maka tubuh itu akan bereaksi mengeluarkan hormon-hormon dan enzim-enzim yang bermanfaat untuk mendetoks, untuk mengeluarkan toksin-toksin, racun-racun ataupun zat-zat yang berbahaya di dalam tubuh. Ya, dikeluarkan, bisa melalui feses, bisa melalui air seni, bisa melalui keringat atau yang lainnya, dan membantu proses penyembuhan, sebagaimana ia juga membantu menyeimbangkan kelebihan berat badan. Ya, orang yang mengalami obesitas maka disarankan, ya, untuk dia mengurangi makannya, ya. Nah, ini adalah sisi lain nilai positif dari puasa. Cuma sekali lagi, ya, yang perlu dicamkan, kita melaksanakan puasa itu niat pertama dan utamanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian niatnya yang utama, bahkan yang pertama adalah ingin meraih kesehatan jasmani. Maka itu tentu sudah melenceng dari nilai keikhlasan. Ya, ada orang mengatakan, saya ini sedang mengalami obesitas, berat badan yang berlebih. Supaya saya terhindar dari obesitas, berat badan saya menurun, saya harus puasa. Jadi niatnya puasa hanya untuk itu. Tentu itu salah. Dan puasanya tidak termasuk ibadah. Sekali lagi, ya, yang saya maksudkan dalam tema kita kali ini adalah nilai lain, sisi lain dari puasa. Ya, setelah tadi saya sebutkan
puasa adalah suatu ibadah yang sangat agung, ya, mendatangkan nilai pahala yang berlimpah, meningkatkan ketakwaan, kesabaran dan seterusnya. Di sisi yang lain juga akan menjadi sebab meraih kebaikan, yaitu mendapatkan kesehatan baik rohani maupun jasmani. Kemudian kita lanjutkan lagi perkataan dokter tadi, dapat juga menurunkan tekanan darah. Ya, jelas itu sudah diakui oleh para dokter, ya. Dengan sebab berpuasa, orang yang kena hipertensi maka tekanan darahnya menjadi stabil, ya. Dan juga kadar kolesterol itu juga akan menjadi stabil, atau yang tadinya tinggi menjadi menurun, ya. Demikian juga dengan sebab puasa akan menambah kekebalan tubuh yang kita sebut dengan istilah imunitas. Nah, ini tentu berkaitan dengan kita memerangi atau menghadapi ancaman corona. Ini yang terpenting, ikhtiar kita secara lahiriah adalah meningkatkan imunitas tubuh. Kalau secara spiritual kita harus meningkatkan iman kita. Nah, pada kajian yang lalu saya sampaikan tentang tema taubat, ya, bahwa bisa jadi memang virus corona ini, ya, merupakan, ya, suatu teguran dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan bagi sebagian manusia menjadi azab, ya, dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dosa-dosa mereka. Maka salah satu upaya supaya Allah menghindarkan atau menyelamatkan kita dari virus corona ini adalah dengan kita meningkatkan keimanan kita, itu secara spiritual. Nah, secara ikhtiar lahiriah adalah dengan kita meningkatkan imunitas kita. Itu yang terpenting, ya. Maka di antara ikhtiar yang sangat efektif, ya, untuk bisa meningkatkan imunitas tubuh kita adalah dengan melakukan puasa. Jangan dikira, ya, dengan kita puasa kelihatannya tubuh kita menjadi lemah, menjadi letih, ya, tenaga kelihatannya berkurang, ya, karena memang kita seharian menahan lapar dan haus. Tapi justru itu menjadi sebab sunnatullah, ya, dengan kehendak Allah. Tubuh ini akan bereaksi, ya, menstimulasi enzim-enzim dan hormon-hormon yang itu adalah enzim dan hormon untuk kekebalan tubuh kita, yang kita sebut imunitas. Tubuh kita akan meningkat imunitasnya, dan itu sudah banyak diakui oleh para ahli kesehatan, ahli fisiologi tubuh manusia dan sebagainya. Memang dengan sebab puasa akan menjadi sebab imunitas seseorang itu akan meningkat. Nah, ini para pemirsa muslimin muslimah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu di dalam kita melaksanakan puasa, ya, supaya puasa kita bernilai pahala dan juga ada efek, ya, positif lainnya, yaitu menjadi sebab kita meraih kesehatan batin maupun lahir kita, adalah hendaknya kita melakukan puasa itu dengan memperhatikan adab-adabnya. Di antaranya yang pertama adalah, dan adab-adab ini tentu sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, ya. Yang pertama adalah kita laksanakan puasa ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat utamanya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap nilai pahala, mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama dan utama. Yang kedua adalah kita hendaknya melakukan sahur. Karena sekalipun sahur ini adalah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, tetapi hendaknya jangan kita remehkan, jangan kita tinggalkan, ya. Sebab Nabi SAW pun bersabda dalam salah satu hadis, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, dalam hadis Al-Bukhari. Kalian hendaknya melakukan sahur, ya, ya, makan, minum atau sekedar minum, ya, pokoknya perut kita terisi oleh makanan, oleh minuman, dengan niatan untuk melaksanakan puasa di siang harinya,
ya, di waktu sebelum datangnya waktu sholat subuh atau sebelum terbitnya fajar shadiq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Tentu di situ berkah ini maknanya adalah luas, dan keberkahan adalah kebaikan-kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah seseorang yang berpuasa di siang harinya diawali dengan sahur, tentu badannya, fisiknya pun akan lebih siap untuk melaksanakan puasa daripada yang tidak sahur sama sekali. Ya. Dan hendaknya sahur yang terbaik dilakukan adalah mendekati waktu subuh. Ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya senantiasa umatku dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi kalau berbuka adalah disegerakan, begitu tahu telah terbenamnya matahari, ya mungkin secara sederhananya terdengar dikumandangkannya adzan maghrib, segera kita ini untuk berbuka. Maka kita menyebutnya dengan istilah ta'jil. Ta'jil itu artinya bersegera untuk membatalkan puasa, yaitu berbuka. Tapi kalau untuk sahur adalah justru diakhirkan, ya, mendekati dari waktu subuh. Ya, itu justru yang terbaik. Kemudian yang ketiga adalah kita juga berbuka, dan hendaknya berbuka ini yang utama adalah kalau ada kita dahulukan memakan kurma, ya. Kalau tidak ada kita meneguk air jernih atau kita sebut air putih gitu. Ya. Dan ini berdasarkan penelitian para ahli kesehatan, ahli fisiologi tubuh, ya, ahli gizi, ketika seseorang seharian berpuasa langsung kemudian dia itu memakan semacam kurma dan air putih, maka tubuh akan secara cepat menyerap dari sari-sari makanan yang ada dalam kurma itu, dan lambung kita pun tidak kaget karena kita makan makanan yang ringan terlebih dahulu, tidak langsung makan yang berat. Ini akan lebih baik untuk lambung kita, dan juga disegerakan, itu yang terbaik, tidak ditunda-tunda, ya. Nah, demikian. Kemudian yang berikutnya lagi, ya, ketika kita sahur maupun berbuka, yang di situ adalah kita melakukan aktivitas yang bernama makan dan minum, ya, tentu tidak lebih dari itu, makan dan minum, ya. Maka hendaknya juga kita memperhatikan adab-adab makan dan minum sebagaimana yang telah dibimbingkan dan dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antaranya adalah, dan ini menurut sebagian para ulama sesuai dengan ruh dari syariat Islam, yaitu mencintai kesucian dan kebersihan, hendaknya sebelum makan mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, apalagi berkaitan sekarang dengan wabah, ya, pandemi virus corona ini, kita dihimbau oleh beberapa kalangan, oleh pemerintah, oleh juga para dokter, para ahli kesehatan, untuk sesering mungkin mencuci tangan, terutama juga dengan menggunakan sabun. Jadi selain air juga menggunakan sabun. Nah, jadi sebelum makan kita cuci tangan, ya. Jadi yang secara manfaat, ya, secara kesehatan mencuci tangan sebelum makan itu lebih utama daripada setelah makan sebenarnya, ya. Karena kalau sebelum makan kotorannya adalah kotoran yang membahayakan. Tapi kalau setelah makan, kotorannya itu bukan kotoran, tapi sisa makanan sebenarnya. Cuma kita menyebutnya kotor. Maka sebenarnya yang lebih utama sebelum makan itu lebih utama mencuci tangan daripada setelahnya. Tapi tidak apa-apa tentunya, karena memang juga kita merasa, ya, jijik ataupun merasa repot mungkin tangan kita, ya, ada, ya, misalnya cekat-cekatnya itu, kalau bahasa Jawanya itu, ya, habis makan gitu, ya, ada pelikat-pelikatnya begitu, ya. Ya, sebenarnya dalam sunnah Nabi SAW itu
ya, dalam kita makan, setelah selesai makan jangan tergesa-gesa tangan kita dicuci ataupun diserbet, tapi hendaknya kita jilati dulu, ya. Bisa jadi disitulah keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun demikian tentu tetap saja masih ada sisa-sisanya, maka tidak apa-apa dicuci. Nah, sebenarnya sebelum makan itu lebih utama, ya, kita cuci tangan kita dulu, karena mungkin tangan kita ini kotor, tangan kita habis pegang ini pegang itu, apalagi sekarang sedang ya mewabah virus corona, kita merasa khawatir ya, mungkin di mana-mana ada virus, ya, dan tentu yang banyak bersinggungan ya dengan menyentuh adalah tangan kita. Maka sebelum makan kita cuci tangan kita terlebih dahulu. Yang kedua adalah disunahkan membaca basmalah, membaca bismillah. Dan ini adalah perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menurut para ulama hukumnya wajib kita membaca basmalah sebelum makan ataupun sebelum minum. Diterangkan di dalam hadis yang lain, seseorang yang dia dalam makan, dalam minumnya sebelumnya tidak baca bismillah, maka setan ikut bersama dia dalam makan dan minumnya itu. Ya, sampai disebutkan dalam hadis yang lain, ketika seseorang lupa di awal makan, di awal minum tidak membaca bismillah, kemudian dia baru ingat di tengah-tengah makannya, kalau dia belum baca bismillah, maka hendaknya dia mengganti dengan mengucapkan bismillahi awalahu akhirahu, atau dengan lafaz lain bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Maka serta merta setan yang tadinya ikut makan pun memuntahkan apa yang dia makannya itu. Nah, jadi di sini terdapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya dengan kita sebelum makan mengucapkan bismillah. Ya. Bisa dengan bismillah, atau sebagian ulama mengatakan boleh juga dengan dilengkapi bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang ketiga adalah memakan dan meminum makanan dan minuman yang halal. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dalam Al-Quran untuk memakan yang halal dan yang thayyib. Ya. Yang halal dan yang thayyib. Nah, ini sedikit dibedakan. Yang halal artinya halal secara hukumnya, yang thayyib artinya mengandung manfaat dan tidak mengandung penyakit. Itu adalah yang thayyib. Ya. Dan kita hendaknya sebagai seorang muslim betul-betul harus memperhatikan tentang makanan dan minuman yang kita makan dan kita minum, pastikan itu adalah halal. Oleh karenanya kita harus terus belajar mengkaji syariat Islam, terutama tentang masalah halal dan haram, ya. Di mana halal itu adalah pertama halal dari sisi zatnya. Halal dari sisi zatnya. Ya. Yang kedua adalah halal dari sisi kasab atau hukumnya. Artinya makanan minuman itu didapat dengan usaha yang halal, bukan dengan usaha yang haram seperti mencuri, korupsi, ya, hasil dari merampok, ya, hasil dari bisnis ribawi. Nah, jadi makanan minuman itu dibeli dari uang dengan usaha yang halal. Nah, itu dua hal yang harus diperhatikan, ya. Dan Islam betul-betul memberikan suatu perhatian yang khusus tentang masalah kehalalan dari makanan dan minuman yang kita makan dan kita minum itu, ya. Oleh karena itu di dalam, ya, syariat Islam, ya, segala makanan yang membahayakan tubuh, segala minuman yang membahayakan tubuh atau yang membahayakan akal, membahayakan mental, hukumnya adalah haram untuk dimakan maupun diminum, ya. Di antara sebab-sebab syariat Islam mengharamkan beberapa makanan adalah yang pertama, haram dikarenakan membahayakan badan dan akal. Seperti Islam mengharamkan memakan bangkai karena membahayakan badan, bangkai itu kan.
Ya, kalau binatang itu sekalipun itu hukum asalnya halal, tapi kemudian matinya itu bukan disembelih. Ya, mungkin itu terjatuh atau mungkin karena sakit kemudian mati atau mungkin tertabrak, ya. Maka hukumnya menjadi mayit atau bangkai, itu diharamkan dalam Islam. Karena apa? Di antara sisi keburukannya atau bahayanya, bangkai itu adalah menjadi tempat atau sarangnya penyakit. Ya, karena darah itu tidak mengalir, tidak keluar mengalir. Tentu tertimbun dalam daging sehingga menjadi ya sesuatu yang membahayakan. Demikian juga Islam mengharamkan darah, ya. Mengharamkan binatang buas, binatang yang beracun, babi, binatang yang cakarnya atau taringnya digunakan untuk memangsa, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma dzakaitum wa ma dhubiha 'ala nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq." Ya, artinya diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, ya. Nah, jadi berburu dengan cara dipukul, hewan buruannya dipukul sampai mati. Nah, itu dihukumi bangkai. Yang jatuh, nah, yang ditanduk, nah, diseruduk oleh temannya mungkin, dan diterkam binatang buas kecuali yang sempat kalian menyembelihnya, dan diharamkan bagi kalian yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Ya, mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Ya. Nah, penulis kitab tafsir Al-Manar yaitu Syekh Rasyid Ridha rahimahullah mengatakan, Allah mengharamkan daging babi karena ia termasuk binatang kotor, di mana makanan yang paling disukai adalah kotoran dan najis, ya. Kalau kita amati bagaimana perilaku babi, itu suka berada di tempat yang kotor-kotor dan makanannya pun yang kotor-kotor. Sampai juga seandainya dia menemukan, mohon maaf, kotoran manusia, dia akan memakannya. Ya, ada di suatu ya masyarakat tertentu, mohon maaf tidak saya sebut, ya, yang mereka bukan beragama Islam, mereka memelihara babi. Nah, kandang babinya itu ada di bawah rumahnya, karena rumahnya dibuat seperti panggung begitu, ya. Kemudian di bawahnya itu sekelilingnya dikasih pagar, ya, jadi semacam kandang. Lalu babi dimasukkan ke dalam kandang yang ada di bawah rumahnya itu. Lantas, ya, di atas rumahnya itu dibikin lubang untuk buang hajat bagi pemilik rumah. Nah, tujuannya apa? Buang hajat itu sekaligus untuk memberikan makanan kepada hewan peliharaannya itu babi-babi. Maka babi-babi pun memakannya. Padahal nantinya babinya pun akan dimakan lagi oleh pemiliknya begitu. Jadi terjadi daur ulang atau mungkin ya perputaran makanan begitu, ya. Ya, yang intinya babi menyukai kotoran manusia. Jadi dia binatang yang suka yang kotor-kotor dan najis. Ya, maka sangat layak, sangat cocok syariat Islam mengharamkannya. Ya. Nah, hewan ini berbahaya di semua daerah sebagaimana telah dibuktikan. Dan mengkonsumsi dagingnya dapat menyebabkan terkena cacing pita. Ya, kalau kita belajar ilmu biologi, ya, di dalam tubuh babi itu ada cacing pita yang sangat membahayakan, terutama bagi manusia. Ya, yang bernama Taenia solium. Nah, itu ada pada daging babi. Nah, sekalipun dipanaskan dengan derajat suhu panas yang tinggi, itu sulit untuk mati itu cacing pita itu. Maka di dalam faktanya ada orang yang biasa makan daging babi, ya,
ternyata dia terjangkiti dari larva-larva cacing pita itu dan tumbuh berkembang di tubuhnya. Begitu dioperasi, di dalam tubuhnya, di dalam lambungnya itu ada cacing-cacing pita ini, ya. Dan babi juga dikatakan dapat berpengaruh jelek pada kesopanan dan insting seseorang. Ya, kalau kita mengamati perilaku babi, ini babi adalah hewan yang paling tidak punya, bisa kita katakan tidak punya rasa malu dan tidak ada kecemburuan. Mohon maaf, ya, mungkin kalau di sini dikatakan agak vulgar, ya. Babi seperti itu. Babi, ya, beda dengan binatang-binatang yang lainnya. Ya, mohon maaf, contohnya ya, kita sering mungkin atau pernah melihat ya, seekor ayam jago, ya, dia berkelahi, bertengkar karena memperebutkan ayam betina, ya. Memperebutkan, ya. Jadi itu kalau bahasa manusia ada kecemburuannya, itulah. Atau bisa kita katakan insting kecemburuannya ada. Tapi kalau babi, naudzubillah min dzalik, sering mereka itu, ya, satu babi betina dikeroyok rame-rame oleh pejantan-pejantan yang banyak jumlahnya, ya. Nah, itu dilihat dari perilakunya. Maka itu menurut para ahli dari kalangan ulama, dari kalangan para ahli psikologi, ya, dengan seseorang seringnya mengkonsumsi babi yang memiliki perilaku seperti itu, maka sedikit banyak pun akan mempengaruhi perilaku dari si pemakannya. Jadi berkurangnya rasa malu, ya, kecemburuannya pun juga terkikis. Nah, ini. Nah, itu contohnya tentang babi. Nah, makanya makanan minuman yang membahayakan kepada badan ataupun juga mental ini dalam Islam diharamkan. Jadi pengharaman ini ternyata mendatangkan kebaikan, bukanlah menyempitkan dari makanan-makanan yang akan kita makan, tetapi justru ini melindungi diri kita, menyelamatkan diri kita dari bahaya yang terkandung di dalam makanan tersebut, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian Islam juga mengharamkan makanan atau minuman yang bisa menyebabkan hilangnya akal atau rusaknya akal, ya. Misalnya adalah narkotika dengan ragamnya, minuman keras dengan ragamnya, ya. Nah, termasuk juga ini dalam pembahasan masalah rokok, ya. Ini di kalangan para ustadz, ya, ada perbedaan pendapat menghukumi rokok ini. Setidaknya ada dua pendapat, ya. Yang pertama mengatakan makruh, yang kedua adalah mengatakan haram. Mana yang lebih kuat, ya? Makruh ataukah haram, ya? Kalau kita mau meneliti secara mendalam, ya, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis dan kaedah-kaedah fikih, maka pendapat yang lebih kuat, rokok hukumnya haram, ya. Rokok hukumnya adalah haram. Mungkin ada sebagian orang mengatakan tidak ada satupun dalam ayat Al-Quran yang menyebut rokok, tidak ada di dalam hadis satupun, jangankan yang sahih, yang dhaif saja tidak ada yang menyebut rokok. Kalau di bahasa Arab kan rokok itu mungkin ad-dukhan atau at-tadkhin, ya. Ya. Maka jawabannya apa? Tidak semua yang memang diharamkan itu zatnya atau namanya disebutkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Karena kalau semua zat yang ada di dunia ini disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis, zat yang diharamkan, dapat kita bayangkan seberapa tebal Quran dan hadis itu jadinya. Dan kemungkinannya adalah ada yang luput, tidak tercantumkan kalau harus disebutkan semuanya. Maka cukuplah di dalam ayat Quran maupun hadis menyebut tentang sifat-sifat atau ilah-ilahnya yang kemudian itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Contoh misalnya tentang rokok ini, di dalam Al-Quran tidak disebutkan
rokoknya, penyebutan namanya, tetapi sifat yang ada dalam rokok disebutkan dalam Al-Quran. Yaitu contohnya di surah An-Nisa ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian. Rokok ini disebut oleh sekian banyak para ahli dan juga para dokter, ya, adalah racun yang lambat laun bisa membunuh seseorang. Sehingga mereka menyebut untuk rokok ini dengan simbol paku jenazah, ya, paku peti jenazah, paku peti jenazah, ya. Kemudian lagi, bahkan rata-rata pabrik-pabrik yang memproduksi rokok itu saja ini cukup mungkin bahasa kitanya lucu, ya. Pabrik itu memproduksi rokok, tapi di sisi yang lain mereka sendiri memperingatkan rokok itu dengan peringatan yang keras, dan itu dicantumkan di bungkus rokok paling luar dengan tulisan yang jelas sekali. Misalnya, rokok membunuhmu. Nah, itu bayangkan, rokok dapat menyebabkan penyakit kanker, impoten, dan sebagainya, penyakit yang berat-berat, ya. Nah, itu. Jadi itu ada dalam Al-Quran dalil pengharamannya secara sifatnya umum, tidak menyebut namanya. Kemudian lagi, ya, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 157, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Nah, kita tahu bahwa dalam rokok terdapat banyak sekali keburukan-keburukan, bahaya-bahaya, racun-racun secara kimiawi, terutama setelah tembakau itu dibakar. Sebagaimana penelitian menyebutkan bahwa rokok terdiri dari 300 lebih senyawa kimia yang beracun, seperti nikotin, ter, dan yang lainnya, yang dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang sangat berat. Misalnya kanker saluran pernapasan, pencernaan, macetnya saluran darah, saluran ekskresi, kematian mendadak, kemandulan, kematian janin, dan penyakit ganas lainnya yang telah diketahui. Ada berkaitan dengan wabah corona ini harus diwaspadai, ya, terutama bagi para pecandu rokok, hendaknya mengurangi atau kalau bisa berhenti sama sekali, dan jadikan momen Ramadan ini sebagai momen untuk berhenti dari merokok, ya. Kalau misalnya ada orang mengatakan, saya 1 jam saja tanpa merokok nggak kuat, nah buktinya dia puasa bisa. Ketika puasa berapa jam, mulai waktu subuh sampai maghrib dia tidak makan, tidak minum, tidak merokok, bisa kuat. Berarti aslinya bisa kalau ada kemauan dan tekad yang bulat. Ya, demikian juga dalam Al-Quran Allah mengharamkan untuk berbuat tabdir, menghambur-hamburkan harta tanpa ada manfaatnya. Allah mengatakan, wala tubaddir tabdira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan kalian menghambur-hamburkan harta tanpa ada manfaatnya, karena orang-orang yang menghamburkan harta tanpa manfaatnya adalah termasuk saudara-saudara setan. Kita tahu orang merokok, dia membeli dengan uang yang tidak sedikit, apalagi kalau sehari dia, ya, menghabiskan berapa bungkus rokok, berapa batang rokok. Tentu kalau dikalkulasi dalam sehari berapa rupiah, dalam sebulan, dalam sepekan berapa rupiah, dalam sebulan berapa rupiah, dalam setahun berapa rupiah, dalam bertahun-tahun berapa rupiah, bisa dia membeli mobil yang bagus mungkin. Seandainya anggaran itu ditabung, tidak dibelikan rokok, bisa untuk membeli mobil, bisa membeli rumah, bisa lebih menyenangkan istri dan anak-anaknya karena tambahan nafkahnya, ya, bertambah, ya, ada tambahan nafkah, ya. Nah, ini jadi itu pendapat yang lebih kuat, masalah hukum rokok adalah haram bukan makruh,
Karena membunuh diri walaupun secara lambat itu tidak cocok kalau dihukumi makruh. Karena mengkonsumsi zat yang racunnya sekitar 300 zat kimia yang berbahaya itu tidak cocok secara ilmu fikih kalau dihukumi makruh. Ya, dalam fikih itu yang makruh-makruh makan itu seperti mau sholat makan bawang, mau sholat makan jengkol, makan pete, dan kemudian tidak membersihkan mulutnya, ya, sehingga masuk ke masjid bisa mengganggu dari bau yang tidak sedap itu kepada orang lain, itu contoh makruh, ya. Nah, kalau yang seperti tadi, ya, demikian tabdir. Tabdir apakah hukumnya makruh? Yang Allah mengatakan orang yang tabdir itu saudara setan. Apakah menjadi saudara setan hukumnya makruh? Tentu lebih cocoknya bukan makruh tapi haram. Menjadi teman setan saja haram, bagaimana ini menjadi saudara? Saudara lebih dekat daripada teman, saudaranya setan. Nah, maka mudah-mudahan ini momen Ramadan, ya, menjadi momen yang sangat baik untuk para perokok, mengurangilah atau mungkin lebih baik lagi bahkan, ya, menghentikan, ya. Dan salah satu jurus yang paling mantap untuk bisa menghentikan rokok, ambil pendapat hukum rokok itu haram. Nah, karena kalau hukum haram itu berkaitan dengan dosa. Kalau ditinggalkan karena Allah dapat pahala, kalau melakukan berdosa. Nah, itu sangat mujarab sekali. Silakan dicoba, ya. Para pemirsa muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya, ya. Mungkin karena waktu yang tidak mencukupi untuk menerangkan makanan minuman yang diharamkan, yang tentu Islam mengharamkannya, ada di situ mengandung dan mengundang keburukan, ya. Sehingga itulah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya syariat Islam ini, dan bentuk syukur yang paling utama adalah laksanakan atau indahkan syariat itu. Kemudian di antara lagi adab-adab kita dalam berpuasa supaya kita meraih kebaikan yang banyak, ya, yaitu tadi saya tambahkan lagi, dalam masalah makan dan minum ketika sahur ataupun berbuka, jangan berlebih-lebihan. Allah mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Ya, di antaranya berlebih-lebihan, ya, terlalu kenyang. Sudah kenyang pun terus saja diisi perut kita. Apa yang disebut dengan istilah kita itu, ya, balas dendam. Jadi siang harinya puasa, begitu berbuka balas dendam. Wah, apa dimakan, ya, sampai untuk sholat pun merasa berat karena perutnya ini sudah kebanyakan terisi makanan dan minuman, ya. Nah, ini tentu hendaknya kita latih diri kita untuk menghindarinya, ya. Bahkan yang terbaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hendaknya perut kita ini dibagi menjadi 3. Satu bagian untuk makanan, satu bagian untuk minuman, satu bagian lagi dikosongkan untuk bernafas. Karena kata Nabi SAW di awal hadis, sejelek-jelek, ya, dari perut Bani Adam adalah yang diisi dengan makanan-makanan. Jadi terlalu penuh, ya, dan itu tentu akan menjadi sebab menimbulkan berbagai macam penyakit dan gangguan, terutama penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pencernaan, ya. Kemudian, ya, di antara adab-adab yang lain di dalam kita melaksanakan puasa adalah tidak memperbanyak tidur ketika berpuasa. Tidurnya terlalu banyak, terlalu lama, ya. Apalagi berkaitan dengan konteks virus corona ini, kita semua kan banyak melakukan lockdown, ya, dan juga sangat dianjurkan untuk apa yang disebut dengan istilah stay at home, di rumah aja. Wah, kalau sudah di rumah aja dalam kondisi puasa, kemudian kita tidak pandai mengatur waktu, tidak pandai mengatur kegiatan, akhirnya banyak tidurnya. Yang lebih konyol lagi, kemudian banyak tidur diyakini akan memperbanyak pahala. Karena terbuai dengan sebuah hadis yang mengatakan naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Nah, hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Didhaifkan oleh Al-Imam Al-Iraqi dan juga oleh Al-Imam Al-Albani tentang hadis ini, ya. Dan kita lihat bagaimana puasanya Rasulullah SAW, para sahabat, para ahli ibadah, para alim ulama terdahulu.
mereka tidak memperbanyak tidur, justru mengurangi tidur mereka, memperbanyak ibadah, terutama mereka akrab dengan Al-Quran, membacanya, menelaahnya, mentadaburinya, ya. Apalagi kalau sudah berada di 10 terakhir di Ramadan, mereka, terutama Rasulullah, para sahabat, mereka beriktikaf, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara waktu meninggalkan keluarganya, ya, untuk memfokuskan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka tahari Lailatul Qadar, mengharap untuk bertemu dengan Lailatul Qadar dalam keadaan sedang giat-giatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi hadis naumus shaim ibadatun itu adalah hadis yang lemah, dan tidak ada dalam satupun keterangan dalil bahwa secara zatnya tidur itu ibadah. Tidak ada. Tidur secara zatnya adalah ibadah, tidak ada. Yang ada itu kalau seseorang tidur secukupnya, diniatkan, ya, supaya menjadi pendorong dia itu bisa semangat melakukan ibadah, ya, supaya dia merasa fit badannya, segar pikirannya, dia niatkan dengan tidur ini untuk menunjang ibadah yang lain. Nah, maka dengan niatan seperti itu, insya Allah dengan tidurnya dia memperoleh pahala. Tapi bukanlah secara zatnya tidur itu sendiri merupakan ibadah. Tidak ada dalam Islam ibadah dengan cara tidur, tidak ada. Maka hadis yang menyebutkan naumus shaim ibadah itu adalah hadis yang dhaif, yang lemah. Dan tentu nanti hadis ini kalau kemudian diyakini sebagai sebuah pegangan akan melemahkan kita kaum muslimin. Hadis yang dhaif ini akan melemahkan kita kaum muslimin, karena kita kebanyakannya hanya tidur dan tidur saja tentunya. Karena tidur ini aktivitas yang enak memang, tidak usah susah-susah kan gitu. Iya. Para pemirsa muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima, ya, di dalam kita melaksanakan puasa, tidak memaksakan diri berpuasa. Jika memang kita ini sakit keras atau safar yang sangat berat, ya, atau ada kelemahan tubuh karena hamil atau menyusui bagi seorang wanita, dan orang yang lanjut usia yang lemah fisiknya sehingga tidak kuat berpuasa, jangan memaksakan diri. Islam memberikan keringanan. Ada hukum tersendiri yang disebut dengan rukhsah, adanya keringanan atau dispensasi. Dan hendaknya ketika ada rukhsah dan memang kondisi kita ini memang sudah seharusnya untuk mendapatkan rukhsah itu, maka ambillah rukhsah itu. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu." Sesungguhnya Allah menyukai bila keringanannya diambil oleh hambanya, sebagaimana dia membenci kalau maksiatnya itu dilakukan oleh hambanya. Ya, maka di dalam Al-Quran saja dalam surah Al-Baqarah itu kan Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Maka barang siapa yang dalam kondisi sakit yang berat atau dalam keadaan safar yang berat, boleh dia tidak berpuasa dan menggantinya atau mengqadanya di hari atau di bulan yang lain. Dan bagi orang yang safar, ya, ini ada perincian. Kalau safarnya itu sekiranya dia itu kuat berpuasa, tidak lemah fisiknya, maka lebih baik dia berpuasa. Tapi kalau safar itu ternyata membuat dia lemah fisiknya, dia merasa berat sekali berpuasa, lebih baik berbuka, jangan berpuasa, dan mengqadha di hari yang lain. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda di hadis Al-Bukhari dan Muslim, "Laisa minal birri as-shaumu fis safar." Bukan termasuk kebaikan bila seseorang berpuasa dalam kondisi safar yang berat. Nah, jadi jangan salahkan puasanya ketika seseorang yang sebenarnya lebih baik dia itu mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa, tapi malah dia memaksakan diri puasa. Akhirnya dia mendapatkan mudarat. Ya, katanya puasa itu membuat kita sehat, kok saya tambah parah sakitnya. Nah, jangan salahkan syariatnya, salahkan diri Anda. Karena syariat adalah memberikan suatu kebijaksanaan. Ya, kalau memang ada udzur syar'i yang memang tidak memungkinkan untuk berpuasa, maka tidak puasa diganti, ya, dengan qadha, ya, dengan fidyah, semacam orang tua yang sudah tua renta dan tidak mampu untuk berpuasa, maka tidak berpuasa sampai seterusnya,
dan membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin untuk 1 hari puasa yang ditinggalkannya. Kalau berupa makanan yang mentah, itu adalah sekitar setengah sok. Ya, kalau satu sok misalnya 3 kilogram beras, maka setengah sok adalah 1,5 kilogram beras. Atau dalam apa yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik ketika beliau sudah tua, beliau tidak berpuasa dan membayar fidyah, yaitu dengan cara memberikan 1 porsi makanan siap saji kepada seorang miskin. Ya, dan membayar fidyah bisa dibayar setiap hari, selesai 1 hari dibayar malam harinya, atau bisa dikalkulasi, dikolektifkan. Misalnya dia meninggalkan selama 1 bulan, 29 hari ataupun 30 hari dia tidak berpuasa, maka di akhir Ramadan dia bayar fidyahnya, dikolektif. Ya, bisa diberikan kepada 1 orang miskin dengan mendapatkan 30 porsi, atau kepada lebih dari 1 orang miskin, terserah. Semakin banyak tentu lebih baik. Atau 30 orang miskin untuk 30 porsi, itu tentu lebih baik. Para pemirsa sekalian, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi insyaallah jika kita lakukan puasa dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan petunjuk dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu kita perhatikan adab-adabnya di dalam berpuasa, maka juga kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari sisi yang lain, yaitu puasa menjadi sebab ya meningkatnya kesehatan kita, meningkatnya imunitas kesehatan tubuh kita, ya, sehat rohani dan sehat jasmani. Sehingga mudah-mudahan berkaitan dengan virus corona ini yang menjadi hal yang kita khawatirkan bersama sekarang ini, mudah-mudahan momen Ramadan ini dengan sebab kita kaum muslimin melaksanakan puasa di siang harinya dengan memperhatikan etika ataupun adab-adab puasa sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga juga memberikan efek positif yang lain, ya. Di samping yang utama adalah meningkatkan iman kita, juga akan meningkatkan imun tubuh kita, sehingga kita akan memiliki kekuatan di dalam menghadapi serangan virus corona. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, kurangnya dari saya pribadi yang dhaif dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan rohani dan jasmani bagi kita, terutama di dalam kita melaksanakan ibadah siam di bulan suci Ramadan kali ini. Mudah-mudahan demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.